Oke, kita lanjutkan lagi ke yang nomor 4, tabel korelasi. Nah, kalau tabel korelasi, dia ini tabel yang digunakan untuk melihat atau menganalisis hubungan antara dua variabel kuantitatif. Nah, seperti contoh yang ada disajikan di layar ini, nah, ini tabelnya ini memperlihatkan bahwa ada hubungan antara nilai matematika dengan nilai statistik. Nah, ini datanya data kuantitatif. Kita lihat, nilai matematika yang interval nilainya itu 90 sampai 99 ada berapa. Kemudian begitu juga dengan nilai untuk statistika ada berapa. Kemudian begitu juga untuk interval yang kedua, 80 sampai 89, terus 70 sampai 79. Kita lihat ini ya. Nah, ini. Nah, 90 sampai 99 toh. Nah, tapi karena di sini di datanya nilai statistika itu tidak ada yang nilainya itu berada di interval 90 sampai 99, maka nilainya itu hanya ada untuk yang statistika interval 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Nah, kalau kita lihat nilai matematika kan ada berapa interval ini? 1, 2, 3, 4, kemudian 5, kemudian 6. Nah, sedangkan untuk nilai statistika intervalnya hanya ada 5. Nah, kenapa kok bisa kayak gini, Bu? Ya, ini bisa karena memang nilai statistika itu di data tidak ada disajikan nilainya itu yang berada di interval 90 sampai 99. Jadi semuanya itu tergantung kepada data dari data dari yang diketahui atau disajikan gitu. Misalkan kalau saya nanti buat soal nilai mata kuliah ini dengan mata kuliah ini, kalian lihat mata kuliah X dengan mata kuliah Y. Nah, kalian tentukan terlebih dahulu intervalnya. Nah, setelah kalian tentukan interval, itu dilihat dari nilai-nilai yang disajikan dari setiap nilai hasil ujiannya, begitu ya. Nah, ini intervalnya ini kita lihat dari yang terendah 40 sampai 49. Berarti ada jarak 9. Kemudian ke 50. Oke. Sebentar. Nah, kita lihat ya. Nah, 40 ke 49 ini 9. Kemudian 40 ke 50 10. Begitu juga 50 ke 59 ada 9. Begitu juga 50 ke 60 ada 10. Jadi setiap kalian nanti menetapkan interval seperti itu ya. Intervalnya harus sama. Sama pembagiannya begitu. Pembagian batasnya. Nah, kita lihat itu kan 40 sampai 49 itu 9. Kemudian kan setelah 49 kan masuk langsung 50. Nah, kita lihat batas bawah ke batas yang berikutnya itu ada 10. Kemudian begitu seterusnya. Ini semuanya batasnya 10. 60 ke 70, 10. Bukan batas ya, apa selisihnya. 10, ini juga 10. Ini juga 10. Nah, ini juga semuanya pasti 9. 9, 9. Nah, nanti kalian terlebih dahulu tentukan dulu intervalnya. Nah, dari mana mengetahui interval ini, Bu? Nah, untuk mengetahuinya terlebih dahulu kalian harus lihat data soal yang disajikan. Misalkan ada nilai ujian di 50, 55, 58, 60, seterusnya begitu toh. Nah, kalian kelompokkan. Misalkan interval 50 sampai 54, misalkan begitu toh. Ada berapa yang 50 sampai 54? Nah, kemudian itu harus sama ya. Misalkan ini kan jumlah intervalnya itu ada 6 ya untuk nilai matematika. Nah, untuk semua interval itu kan ada interval 1, interval 2, interval 3, interval 4, interval 5, interval 6 itu sama semua. Semuanya 10, 9, 10, 9 begitu ya. Oke.
Kita masuk ke berikutnya, piktogram. Nah, apa itu piktogram? Piktogram itu merupakan grafik data yang menggunakan gambar atau simbol. Nah, kita lihat ini piktogram penduduk Kabupaten X, jenjang SD, SMA. Nah, ini dilihat dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan TK berarti ada berapa jumlahnya? Kita lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi di sini dibuat dalam bentuk gambar manusia, begitu seterusnya ya. Kemudian masuk ke diagram batang. Nah, ini juga bukan hal yang baru bagi adik-adik, saya yakin di SMA sudah dipelajari tentang diagram batang. Nah, diagram batang merupakan grafik data dari suatu data kualitatif maupun kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini dia bentuknya persegi panjang. Ini datanya ya. Nah, data 1562 ini 1019 dan seterusnya ini contoh. Nanti itu biasanya disajikan dalam soal. Kemudian ada diagram garis. Nah, diagram garis ini biasanya berupa grafik data atau garis lurus atau garis melengkung. Nah, ini biasanya juga kita ada pelajari di pengantar ilmu ekonomi, teori ekonomi mikro dan makro ya. Kita biasanya sering menggunakan diagram grafik garis begini. Nah, seperti kurva permintaan, kurva penawaran begitu ya. Kemudian dihubungkan garisnya katanya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan grafik data yang dinyatakan dalam bentuk lingkaran yang dibagi-bagi untuk menunjukkan perbandingan secara numerik. Nah, dengan catatan adik-adik, ini semua lingkaran ini nantinya berjumlah berapa persen? 100% ya. Ini semuanya nanti harus berjumlah 100%. Jadi nanti ini misalkan seperti biaya rumah tangga warna biru laut ini. Mungkin saja di datanya itu dibuat misalkan data keseluruhan berapa. Nah, kemudian ditanya untuk nilai A ada berapa persentase, berarti kita bagikan nilai A dengan nilai keseluruhan kali 100 sehingga hasilnya dalam persentase begitu ya. Oh, masih ada satu lagi, maaf, ada kartogram. Nah, kalau kartogram ini dia merupakan grafik data berupa peta ya, biasanya ini anak-anak geografi ya. Nyatakan kepadatan penduduk, curah hujan ya, biasanya dibuat dengan tanda. Misalkan kalau tanda hijau, merah, kuning atau orange ini dikasih tahu kalau orange daerah yang panas atau misalkan warna hijau daerah yang subur begitu ya. Baik, sampai di sini adik-adik seperti biasa kita ada soal latihan individu. Ya, seperti biasa kita ada soal latihan individu untuk mengukur kemampuan adik-adik apakah sudah paham dengan apa yang dijelaskan. Sebentar. Nah, ini ada soal latihan individu. Nah, ini soalnya sebenarnya tidak susah ya. Ini soalnya juga Ibu ambil dari apa yang ada di penjelasan tadi, hanya saja Ibu ubah-ubah angkanya. Nah, kita lihat soal latihan individu ini untuk soal nomor 1. Nah, Ibu kasih jeda waktu supaya nanti bisa kalian screenshot atau kalian catat soalnya. Ada 3 soal. Kalau soal yang 1, kalian disuruh menghitung jumlah penghasilan yang tadi ada sigma XI untuk I dari N sampai dari N untuk I dari 1 sampai N begitu ya. Kemudian hitung rata-rata yang tadi X bar. Kemudian yang presentase. Nah, kemudian ini membuat tabel korelasi untuk nomor 2. Nah, itu untuk yang tabel korelasinya diminta dari soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, kalian diminta buat diagram lingkaran. Hanya itu saja.
Ya, ini ada 3 soal ya adik-adik. Seperti biasa kalian kerjakan dengan menggunakan pena warna biru di double folio. Kemudian kalian tulis nama, NIM, nama mata kuliah, kemudian ini tugas keberapa. Tapi kali ini beda, kalian kirim ke WA ibu saja. Kemudian itu filenya nanti kalian foto, simpan ke dalam bentuk PDF. Adik-adik kirim ke WA ibu ya secara japri. Jadi adik-adik japri saja ke ibu, kalian perkenalkan nama Anda, nama kalian begitu ya, maksudnya kalian ucapkan dulu salam, selamat siang Ibu Erika, saya perkenalkan nama lah begitu, nama saya ini, saya dari kelas 3A, ingin mengumpulkan tugas statistika yang kedua, begitu. Terima kasih. Berikut saya lampirkan, begitu ya. Kenapa Ibu minta mending kirim WA? Karena begini, banyak yang mengirim kemarin ke email Ibu itu salah formatnya. Padahal Ibu sudah kasih contoh formatnya, tapi masih juga banyak yang salah. Jadi lebih baik kirim ke WA Ibu saja. Karena kalau dari email, itu nanti dia tercampur-campur dengan email-email yang lain. Sehingga Ibu susah melabeli email gara-gara kalian pakai format yang berbeda-beda setiap mahasiswa. Jadi Ibu jadi ribet. Nah, jadi kirimnya itu dari WA saja. Kemudian batas pengumpulan tugas, nanti Ibu akan kabari di grup WA. Ibu akan kabari jam berapa dan hari apa. Begitu ya. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Adik-adik, jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Selamat siang.